Ketika melabuhkan cinta karena Allah, maka tidak akan merasakan pedihnya kehilangan, karena pada dasarnya semua akan kembali padanya. Pukul 10 malam, angin menyapu wajahku lembut. Sejenak aku menutup mata, menikmati setiap hembusan udara bercampur air. Belum hujan, hanya sedikit gerimis. Langit hitam pekat, tidak ada bintang ataupun bulan, pertanda akan hujan deras. Aku masih melajukan motor arah pulang. Ucapan Kak Arlan tadi masih terus berputar di kepalaku. Minggu depan, apa itu tidak terlalu cepat? Dan kenapa Mama tidak memberitahuku soal itu? Rasanya begitu cepat jika aku ingin memulai kehidupan rumah tangga. Masih banyak yang perlu dipertimbangkan tentang ilmu, kesabaran, terutama ego. Karena pernikahan adalah ibadah terlama, bukan karena siapa yang lebih dulu menikah, tapi siapa yang sudah mampu mengendalikan emosi dan ego untuk membina rumah tangga. Menikah adalah menyatukan dua pemikiran manusia yang bertolak belakang untuk berada dalam satu jalur yang sama. Itu akan sulit. Banyak dari teman SMA ku dulu yang bercerai bahkan mengalami KDRT dalam rumah tangganya. Juga tak jarang temanku yang suaminya bahkan selingkuh dan tak menjaga pandangannya, suka membandingkan fisik istrinya dengan wanita lain. Dan itu bukan para suami yang tidak pernah kajian, malah sangat rajin belajar agama. Kalau ada taklim rutin dan semangat sekali datang lalu duduk di dalamnya. Tetapi sekali lagi barangkali lupa bahwa adab dan akhlak juga termasuk bagian dari tauhid, bagian dari sunnah dan ajaran Rasulullah SAW. Sebagaimana beliau adalah yang paling baik akhlaknya terhadap keluarganya. Betapa banyak para wanita yang sekarang ini sering menangis penuh penyesalan ketika mereka menikah dengan orang-orang yang kelihatan bagus dalam menjalankan agamanya. Ternyata mereka mendapati para suami mereka termasuk orang yang paling buruk akhlaknya dalam menggali istri-istri mereka. Karena hijrah itu bukan untuk terlihat alim, sekedar berubah secara zahir semata dan mengubah penampilan. Hijrah juga tentang adab, hijrah juga tentang hati. Sudah seharusnya bila mana hijrah hati semakin melembut, semakin penyayang, semakin saling pengertian antara suami dan istri tentang hak dan kewajiban dan semakin saling memahami. Bila tidak demikian, berarti masih ada yang harus dibenahi dengan hijrah dan hati. Bukan aku meragukan Kak Arlan, sama sekali bukan. Hanya saja hati manusia siapa yang tahu. Mungkin umurku sudah matang untuk membina rumah tangga, tapi sepertinya mentalku belum cukup. Sampai di rumah, Mama menyambutku dengan senyum teduhnya. Ku peluk tubuh yang sudah tidak muda lagi itu, menenggelamkan wajahku di daunnya. Hei, kenapa? Mandi Ki, pulang-pulang kok peluk-pelukan gini? Ada apa anak Mama yang paling cantik? Tanya Mama membeli wajahku. Mata teduhnya membuatku tidak ingin melepas kontak mata dengannya. Aku menggeliat dan kembali memeluk Mama. Bentar aja mah, Alda kangen, rengitku. Memang begitu adanya, karena pekerjaan yang menuntut sedikit sekali waktu yang kuhabiskan dengan Mama. Pergi pagi, pulang larut, lalu tidur. Anak macam apa aku ini? Hanya meluangkan waktu untuk orang tua saja sulit sekali. Padahal aku tahu Mama begitu kesepian setiap harinya. Iya, nanti peluk-pelukannya. Sekarang mandi, gak capek apa? Baju kamu udah setengah basah gitu, nerobos hujan. Berapa kali Mama bilang kalau hujan itu berhenti, neduh di halte sampai benar-benar reda. Susah banget dibilangin sih. Kalau kamu sakit gimana? Mama melepas pelukanku sambil berkacak pinggang. Cup. Aku mencium sekilas pipi Mama. Mama diam mematung dan berhenti mengomel. Nggak nerobos Mama, tadi cuma rintik kecil. Nggak tahu ternyata sampai sini basah. Lagian kalau Alda nunggu kelamaan, kasihan Mama di rumah sendirian. Mama menghela napas. Mama cuma nggak mau kamu kenapa-napa sayang. Kamu alasan Mama tetap bertahan. Sekali lagi ku peluk tubuh itu dengan erat. Kalau bisa, aku tidak usah menikah dan memilih menua bersama Mama saja. Seperti Rabia Al-Adawiyah yang harum di mata banyak orang. Kealimannya, kerendahan hatinya, dan hidup suhudnya seolah memunculkan magnet yang menarik banyak kalangan untuk mengaguminya sebagai perempuan sufi yang tak biasa.
Rabiah memilih untuk tidak menikah karena ia takut tidak bisa bertindak adil terhadap suami dan anak-anaknya kelak, karena hati dan perhatiannya sudah tercurahkan kepada Allah. Tidak ada satupun di dunia ini yang dicintai Rabiah kecuali Allah. Tak hanya masyarakat awam, kekagumannya ternyata juga dimiliki para ulama besar yang sezaman. Tak heran ketika ulama perempuan ini berstatus janda lantaran sang suami wafat, banyak ulama yang berusaha melamarnya untuk menjadi pendamping hidup. Dalam kitab Durratun Nasihin diungkapkan, para ulama ternama yang terpikat hatinya itu antara lain Hasan al-Basri, Malik bin Dinar, dan Sabit al-Banani. Ketika para ulama tersebut suatu hari datang ke kediaman Rabiah al-Adawiyah dan mengutarakan maksud tulus mereka untuk meminang, dari balik hijab Rabiah berujar, "Baiklah, tapi aku ingin tahu siapakah di antara kalian yang paling alim, maka aku akan bersedia menjadi istrinya." "Dialah Hasan al-Basri," sahut Malik bin Dinar dan Sabit al-Banani. Suasana persaingan merebut hati Rabiah ternyata tak menghalangi mereka untuk tetap tawadu satu sama lain. Rabiah pun mulai mengajukan persyaratan kepada Hasan al-Basri. "Jika Tuan mampu menjawab 4 masalah yang aku ajukan, maka aku bersedia menjadi istri Tuan." "Silakan wahai Rabiah, semoga Allah memberi taufik kepada aku dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan itu," balas Hasan al-Basri. "Menurut Tuan, kalau aku meninggal dunia, apakah kematianku dengan membawa ketetapan iman atau tidak?" tanyanya. "Maaf, hal ini termasuk hal yang gaib dan tiada yang tahu pasti kecuali Allah," jawab Hasan al-Basri. Rabiah melanjutkan, "Ketika aku bersemayam di dalam kubur, lalu malaikat Mungkar dan Nakir bertanya, 'Menurut Tuan, mampukah aku menjawabnya?' lanjutnya. Maaf, itu juga termasuk masalah gaib, yang tahu hanyalah Allah." Hasan al-Basri menjawab lagi, "Menurut Tuan, ketika manusia dihimpun di hari kiamat kelak, aku termasuk orang yang menerima kitab amal dengan tangan kanan atau ke kiri?" Hasan al-Basri masih mengutarakan jawabannya yang sama. Ia tak dapat menjawab masalah yang ia nilai gaib itu. "Menurut Tuan, ketika manusia dipanggil, aku termasuk golongan orang yang masuk surga atau neraka?" Lagi-lagi Hasan al-Basri meminta maaf dan mengembalikan kepastian atas jawaban tersebut kepada Allah. Ia tahu Rabiah adalah tokoh dengan ketaatan dan prestasi ruhani yang luar biasa, tapi untuk urusan nasib kehidupannya kelak, Hasan tak mau memberi penilaian. Hasan menghindar dari apa yang menjadi hak prerogatif Allah. Bagi orang yang sedang kalut memikirkan 4 masalah ini, mana ada kesempatan untuk berumah tangga, kata Rabiah. Para ulama itu pun meneteskan air mata dan keluar dari rumah Rabiah al-Adawiyah dengan penuh penyesalan. Selesai makan malam, aku dan Mama duduk santai di teras. Tiba-tiba teringat ucapan Kak Arlan tadi. "Mah, apa benar Kak Arlan ada menemui Mama? Dan Mama setuju dengan niat baiknya?" Mama mengangguk. "Iya, kenapa? Kamu gak keberatan kan? Waktu itu Mama gak sengaja lihat diari kamu di kamar. Di sana tertulis, kamu begitu mengagumi dia. Tidak salah kan? Dia juga sudah gentle mengutarakan maksud baiknya. Mama mau kenal dengan dia dan keluarganya. Dia pria baik sayang. Mama yakin dia bisa bimbing kamu." Aku diam sejenak. Mama saja yakin dengan Kak Arlan. Seharusnya aku juga. Apalagi memang Kak Arlan pria yang kuharapkan selama ini. "Berarti minggu depan Kak Arlan beneran kesini mah. Kita mau masak apa?" Mama terkekeh. Semangat banget ya menyambut kedatangan calon suami. Panas. Aku mengalihkan pandangan. Pasti wajahku sudah memerah. "Kamu sangat memalukan, Alda. Kesannya bukan seperti wanita agresif kan?" Tiba-tiba ponselku berbunyi. Nama Hanin tertera di sana. Kenapa dia telepon malam-malam? Saat ku tarik panel hijau dan mengucapkan salam, Hanin menyerobot tidak sabaran. "Pak Ataya sudah sadar." Bersambung.